Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amba'du. Pemirsa Konsel Berdakwah dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di Konsel Berdakwah. Insyaallah kita akan terus menyajikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita menanggapi berbagai macam peristiwa yang aktual yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk apa yang harus kita lakukan terhadap sesuatu itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan komentar terhadap salah satu film yang kita semua menyaksikan, ya, menjadi viral dan heboh, banyak menuai kecaman dan kritikan dari berbagai kalangan, termasuk dari orang-orang yang mungkin terlibat di dalam pembuatan film itu, organisasi yang terlibat di dalam pembuatan film itu. Ya, judulnya kayak tidak salah My Flight, ya. Nah, saya katakan bahwa ini adalah film yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kenapa demikian? Sesungguhnya mereka tahu akar masalah yang terjadi di Indonesia, ya. Namun mereka mengalihkan permasalahan itu kepada perkara yang lain. Sesungguhnya ada akar masalah yang sebenarnya, tetapi justru yang bukan berkaitan dengan masalah. Mereka membuat film-film seolah-olah cadar, hijab, ya, celana cingkrang seolah-olah menjadi musuh mereka. Nah, ini merupakan suatu agenda yang kita sudah mengetahui semua. Agenda kafir penjajah ini selalu mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Apalagi sangat jelas terlihat ini sudah sangat-sangat menyalahi daripada dasar pemahaman kita terhadap cadar itu sendiri, terhadap celana cingkrang itu sendiri, yang seolah-olah mereka ini merupakan ancaman dan merupakan jadi biang masalah di negeri kita ini. Bahwa negara kita ini terancam bukan oleh orang-orang bercadar, bukan oleh orang-orang yang celana cingkrang. Hari ini negara kita terancam dari kerusakan dan kehancuran karena buruknya akhlak penguasa, karena sistem kapitalisme, karena kerusakan moral anak-anak bangsa, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Itulah seharusnya yang kita kemudian fokus untuk menyoalkan, bukan celana cingkrang, bukan cadar. Korupsi di mana-mana dengan jumlah yang luar biasa, hutang negara, penjualan aset-aset negara yang hari ini dikuasai oleh asing. Inilah kemudian yang sebenarnya mengancam keutuhan NKRI. Bukan mereka yang bercadar, bukan mereka yang menggunakan hijab sempurna, bukan mereka yang menggunakan celana cingkrang. Tapi anehnya di film ini diprakarsai oleh seorang ustadz atau kiai, justru kemudian melecehkan ajaran agamanya sendiri. Bahkan kalau kita menuju kepada dasar mazhab yang dipakai oleh NU sebagai organisasi yang memprakarsai film ini, itu mereka mewajibkan cadar sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mereka akui sebagai mazhab mereka. Tapi justru mereka sendiri kemudian yang menodai pemahaman itu, justru kemudian mendapat kecaman, kritikan dari orang-orang NU sendiri, karena ini memalukan nama baik NU sebagai ormas terbesar dan ormas yang dikenal sangat ramah, sangat santun, sangat toleran. Tetapi pada faktanya dengan film ini menggambarkan seolah-olah NU itu intoleran. Karena itu NU sendiri pun, karangan NU sendiri pun menolak film ini, mengkritik keras film ini, karena di dalamnya ada adegan-adegan yang justru merusak nama baik NU dan melanggar daripada ajaran yang diadopsi oleh NU itu sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jelas kita menyikapi film ini dengan sikap yang tegas. Kita menolak keras terhadap berbagai macam adegan-adegan yang apapun itu yang kemudian merendahkan dan merusak agama kita. Sebagaimana kita ketahui, agenda kafir barat hari ini adalah mengkriminalisasi ajaran-ajaran Islam, mengkriminalisasi simbol-simbol Islam. Sebagaimana kita tahu, ISIS,
selalu identik dengan kata syariat, jihad, khilafah. Padahal kita tahu tidak ada masalah dengan jihad, tidak ada salah dengan kata khilafah. Tetapi framing jahat itu kemudian disandingkan dengan ISIS, seolah-olah ISIS adalah pejuang khilafah, seolah-olah ISIS adalah pejuang syariah, seolah-olah ISIS adalah jihad. Mereka membunuh, mereka merampok dan sebagainya, ngebom dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika melihat kata-kata khilafah, yang kita ingat ISIS yang sadis. Ketika mendengar kata syariat, yang kita ingat adalah ISIS teroris. Ketika mendengar kata jihad, yang kita ingat ISIS teroris. Itulah upaya-upaya mereka. Padahal kita tahu sesungguhnya mereka ini adalah agen-agen penjajah, kafir-kafir penjajah, mendanai gerakan-gerakan itu untuk kemudian mencederai Islam. Maka dari itu kita tidak boleh kemudian terpengaruh dengan propaganda-propaganda ini dan terhasut oleh propaganda-propaganda jahat itu, sehingga kita ikut-ikutan mengkriminalisasi simbol-simbol Islam, seperti mungkin yang mengebom orang bercadar, bercingkrang, celana cingkrang dan sebagainya, berjenggot, sehingga kita pun ikut-ikutan mengatakan setiap yang cadar mungkin radikal, setiap yang cadar teroris, atau yang celana cingkrang teroris dan sebagainya. Ini upaya-upaya mereka untuk kemudian mengkriminalisasi simbol-simbol dan ajaran-ajaran Islam. Bendera tauhid dikatakan bendera radikal karena ISIS membawa bendera tauhid. Kita tidak tahu ISIS itu siapa. Kalau memang itu ISIS Islam, mestinya kita berpikir kenapa satupun pelurunya tidak ada yang menuju Israel, satupun rudalnya tidak ada yang menjatuh ke Israel. Dan sudah jelas Israel adalah musuh Islam terbesar yang membantai dan membunuh saudara-saudara Muslim kita. Jika benar ISIS adalah Islam, mestinya dia juga menyerang Israel sebagai musuh besar Islam. Nah, inilah kemudian kita harus cerdas di dalam berpikir dan melihat fakta sesungguhnya bahwa itu adalah upaya-upaya jahat untuk mengkriminalisasi ajaran-ajaran Islam. Yang anehnya kita menyaksikan hari ini bahwa justru umat Islam banyak yang terpengaruh dengan framing-framing jahat ini dan ikut mengkriminalisasi ajaran-ajaran Islam. Mereka sangat anti dengan cadar, anti dengan celana cingkrang, anti dengan bendera tauhid, dan ketika mendengar khilafah dianggap ini pemahaman yang radikal dan sebagainya. Itulah keberhasilan orang-orang kafir penjajah yang mengkriminalisasi ajaran-ajaran Islam. Termasuk hari ini kita menyaksikan banyak sekali konten-konten di dalam buku pelajaran agama Islam yang dihapus, tentang pelajaran tentang jihad, tentang khilafah dihapus, seolah-olah ini merupakan ajaran radikalisme. Padahal ini ajaran Islam, tidak ada yang salah dengan ajaran itu. Walaupun benar mungkin ada kelompok-kelompok yang memperjuangkan itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yang kita tahu bahwa mereka adalah buatan, didanai sengaja untuk mencitraburukkan perjuangan Islam. Maka kita tidak boleh menyalahkan kata jihad, kita tidak boleh ikut menyalahkan kata khilafah dan sebagainya. Contoh misalkan ada orang mengajak kita sholat dengan cara memukul, menendang. Apakah sholatnya yang salah? Sholat tetap benar, sholat tetap baik, tapi mungkin caranya yang kemudian tidak baik. Maka dari itu kita harus kemudian profesional, kita harus proporsional di dalam menyikapi sesuatu. Maka hari ini kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam membenci dan mengkriminalisasi ajaran Islam itu sendiri. Maka dari itu sekali lagi film ini wajib kita tolak, wajib kita ingkari, kita hapus dari memori HP kita, karena ini film tidak ada gunanya dan hanya kemudian membuka keran perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari itu saudaraku subhanahu wa ta'ala, kita tolak film ini dan mari kita jalin ukhuwah Islamiyah kita dengan terus belajar dan terus banyak diskusi, menambah referensi kita agar kita kemudian tidak mudah menyalahkan, tidak mudah kemudian memframing jahat saudara-saudara kita yang lain di ormas-ormas yang lain, karena mereka tetap saudara kita. Paling penting hari ini adalah bagaimana kita menjadi muslim yang kuat agar kita tidak mudah diadu domba dan kita tidak mudah dihancurkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.